Baik, kembali lagi di channel Otaku History. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website cpnn.com. Informasinya yaitu seleksi P3K 2024 tahap 3 bisa selamatkan honorer TMS. Jangan ada PHK massal. Simak informasinya baik-baik. Info ini pertanggal Minggu 15 Desember 2024 terbaru. cpn.com Jakarta, honorer TMS alias tidak memenuhi syarat masih tidak jelas statusnya. Pasalnya cukup banyak Badan Kepegawaian Negara atau BKD atau Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia BKPSDM yang menolak untuk memasukkan honorer database BKN pada seleksi P3K 2024 tahap 2. Sekjen DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia atau disingkat FHNK2I, Tenaga Kependidikan Tendik Herlambang Susanto mengungkapkan, di lapangan banyak tenaga non-ASN yang khawatir dengan status TMS. Bukan hanya honorer database BKN, non-database juga was-was dijadikan TMS saat pengumuman seleksi administrasi P3K 2024 tahap 2. Dia pun mendesak pemerintah untuk membuka pendaftaran P3K 2024 tahap 3. Ini untuk menyelamatkan honorer TMS pada tahap 1 dan 2. Pemerintah harus menyelamatkan honorer yang tidak memenuhi syarat atau TMS seleksi P3K 2024 tahap 1 dan 2. Jika tidak, pemutusan hubungan kerja PHK massal mengancam, kata Herlambang Susanto kepada CPNN Minggu 15 Desember 2024. Menurut dia, pendaftaran P3K 2024 jangan hanya dibuka 2 tahap. Pemerintah harus membuka tahap ketiga untuk mengakomodasi honorer yang gagal tahap 1 dan 2. Dia menegaskan, tanpa membuka pendaftaran P3K 2024 tahap 3 akan banyak honorer yang tertinggal. Padahal tahun depan tidak boleh ada lagi honorer. Kalau pemerintah membiarkan yang TMS, honorer tidak tuntas tahun ini, ucap Herlambang. Lebih lanjut, saat menghadiri HUT PGRI dan Hari Guru Nasional HGN di Provinsi Jawa Tengah, mereka sudah mengusulkan kembali dan menyampaikan sejumlah harapan kepada Ketua PGRI Jateng Muhdi yang juga Komite 1 DPD RI, yaitu yang pertama memohon adanya tahap 3 bagi pelamar yang terkendala atau TMS di tahap 1 dan 2. Yang kedua, bagi pelamar yang lolos seleksi tetapi tidak memenuhi kebutuhan formasi, maka diangkat menjadi P3K paruh waktu karena sudah lolos seleksi. Yang ketiga, bagi honorer yang belum mendapat kesempatan mengikuti seleksi P3K 2024, sebaiknya diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini menjadi P3K per waktu sesuai mekanisme, kebutuhan, dan kekuatan APBD-nya. Dengan begitu, akan lebih banyak honorer yang diangkat menjadi ASN, khususnya bagi daerah yang pelamarnya banyak tetapi kuotanya kecil, terang Herlambang. Secara terpisah, Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Nurbaitih mengatakan Komisi 2 DPR RI telah meminta kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Menpan RB Rini Widiantini agar jangan banyak honorer yang dijadikan TMS. Pak Mardhani Alisera, anggota Komisi 2 DPR RI, meminta secara khusus agar honorer diselamatkan dari TMS, ucapnya. Dia menambahkan harus dicarikan solusinya bagi honorer yang berstatus TMS, jangan hanya dilepas dengan berbagai alasan. Honorer kedua, terangnya banyak yang TMS karena surat keterangan pengalaman kerja. Oleh karena itu harus ada kebijakan khusus buat honorer TMS.
Jangan mereka dibuang begitu saja. Mereka harus tetap diselesaikan sesuai kesepakatan Komisi 2 DPR RI, Kemenpan RB, dan PKN. Seperti janji ex-Menpan RB Azwar Anas bahwa honorer ikut tes P3K 2024 hanya formalitas. Masa sekarang Menpan RB baru malah dipersulit dengan kesalahan administrasi yang seharusnya bisa diselesaikan secara internal. Pungkas Nurbaiti. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat. Tetap semangat ya bagi para tenaga honorer yang sedang berjuang ya mengikuti seleksi. Mudah-mudahan diberikan kelancaran ya, kemudian lulus dan dinyatakan lolos menempati formasinya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.